Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, Masya Allah. Sebelah kanan saya ada Ustadz Salman. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan yang di sebelah kiri saya, Alhamdulillah, beliau adalah Kang Cucu Hidayat. Beliau adalah Ketua Edu Jakat Basnas Kota Bandung. Bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik, Masya Allah. Insyaallah kami bertiga di sini akan berbincang-bincang tentang zakat. Kita akan mulai membahas tentang Edu Zakat. Kita berbicara bincang santai ya. Baik, Ustaz, Ana pengen nanya nih Ustaz. Langsung tanya aja nih. Langsung tanya aja lah, langsung. Yang terlalu lama lah. Baik. Kalau menurut Ustaz, zakat itu apa Ustaz? Iya. Nah, aku nanya menurut saya ya. Baik ya. Kalau untuk soal zakat sendiri ya, ini bagus pertanyaannya. Karena banyak sekali masyarakat khususnya untuk umat Islam yang belum mengetahui zakat. Bahkan yang sudah tersebar luas mengenai tentang info zakat itu hanya zakat fitrah. Jadi ketika orang itu mendengar zakat, ya zakat fitrah di bulan Ramadan. Nah, atau misalkan ada juga yang bilang kalau misalkan zakat itu adalah harta atau beras yang akan kita berikan ke masjid. Udah itu aja. Nah kayak gitu paling. Nah sementara zakat itu adalah kalau misalkan menurut secara istilah yaitu suatu kewajiban harta yang harus kita keluarkan. Kalau misalnya kita punya kelebihan harta yang harus kita keluarkan. Nah karena kan dalam suatu Al-Quran itu menjelaskan kalau misalkan dalam rezeki kayak itu ada sebagian milik orang lain. Nah itu adalah berupa zakat dan itu pasti akan keluar bahasanya. Karena ini pernah nggak kita kalau misalnya mengira kalau misalnya kita punya uang, kita punya harta, itu hilang entah kemana gitu, nggak ada, hilang. Atau misalkan kita lupa nyimpen, atau misalkan kita sadar diambil orang, gitu ya. Dan kita menyangka kalau misalnya itu adalah orang itu pencuri atau bagaimanapun. Padahal mungkin saja itu adalah harta orang lain yang kita tindak. Jadi zakat itu sebenarnya bukan suatu hal yang misalnya apa ya membuat kita rugi, itu kan buat diri kita rugi, tapi memang suatu kewajiban kita karena Allah menitipkan harta orang lain juga di bagian dalam rezeki yang kita dapat juga, dan itu adalah zakat. Nah, ataupun secara bahasa zakat itu justru membersihkan jiwa, membersihkan harta kita juga. Nah, jadi bahasanya kalau kita mengeluarkan zakat, berarti kita membersihkan harta yang kita makan, harta yang kita pakai, dan suatu keberkahan setiap apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu tentang rezeki dan harta kita. Itulah maknanya zakat yang harus kita ketahui. Gitu. Masya Allah. Ternyata zakat itu luas sekali ya. Luas banget. Masya Allah. Baik, terus kalau yang biasanya masyarakat tahu itu hanya zakat fitrah aja San. Iya. Zakat fitrah yang ada di bulan suci Ramadan ya. Sebelum Idul Fitri itu mereka membayar dulu zakat fitrah. Yang mereka tahu itu saja. Itu bukan ada yang pakai beras kan ya. Iya. Nah padahal zakat itu kan banyak sekali Ustaz ya. Betul. Bahkan zakat itu bisa memakmurkan masyarakat Ustaz. Masya Allah. Nah apa saja Ustaz zakat itu selain zakat fitrah apa aja? Baik nih, Masya Allah nih, pertanyaannya sangat kritis banget ya. Wajah-wajah mahasiswanya kelihatan banget ya. Masya Allah ya. Jadi betul, bagus banget ya. Karena kita tadi udah disinggung di awal. Kalau kebanyakan masyarakat tahunya zakat fitrah. Lalu apa aja yang harus kita tahu tentang macam-macam zakat gitu ya? Zakat itu banyak banget ya. Tadi udah dibahas zakat mal, zakat harta. Nanti ada zakat pertanian juga, ada zakat penghasilan, banyak sekali zakat itu. Nah, jadi kalau misalkan kita ruang keempat ya tadi bahasan itu, jadi ada sebagian harta kita yang lebih, baik itu dalam suatu jasa kita, atau misalkan dalam usaha kita, atau misalkan dalam bentuk perusahaan kita, dan itu harus diselesaikan dengan zakat untuk membersihkan.
Jadi banyak sekali zakat, dan kalau misalnya berupa zakat itu adalah satu aturan, maka nanti juga akan beralih pada satu hal yang lainnya. Jadi zakat itu banyak sekali saja, bukan Iya. hanya zakat fitrah, tapi ada zakat pertanian, Iya. zakat peternak gitu saja, Iya. ada zakat harta, zakat mal dan yang lainnya. Iya. Masya Allah. Itu pun harus kita keluarkan saja. Harus dikeluarkan. Masya Allah. Nah, baik. Nah, kita akan tanya kepada bukan hanya kepada Ustadz, tapi kepada Ketua Edu Zakat Basnas Kota Bandung. Masya Allah. Sini ada Kang Cucu Hidayat. Beliau masih kuliah juga, Masya Allah. Jadi kita akan tanya-tanya peran mahasiswa dalam pengelolaan zakat itu apakah penting atau tidak, Kang? Menurut Kang Cucu. Untuk mahasiswa Untuk mahasiswa. tentu sangat penting, karena di sisi lain zakat itu kan tadi udah dibahas sama Ustaz, membersihkan diri mungkin ya. Artinya di situ juga perlu adanya sinkronasi antara raga dan jiwa. Kalau falsafah bahasa Sundanya ragaji, raga dua jadi hiji. Itu mungkin itu bahasa plesetan sepuh lah. Cuma itu juga jadi kajian. Nah, kembali lagi, kenapa dirasa penting? Karena selain zakat itu wajib, zakat juga bisa merubah mindset kita. Kenapa? Karena gini, sebetulnya yang kaya itu siapa? Kan gitu. Kebanyakan mindset dari kita ya kaya itu pertama banyak uang, banyak harta. Padahal yang sebetulnya yang kaya itu dihitung dari seberapa banyak mereka memberikan harta-harta mereka untuk hak orang lain. Gitu. Baru bisa dikatakan wah beliau kaya, karena bukan dilihat atau diukur dari tingkat kekayaannya, tapi dilihat dari dia memberikan infak sedekahnya, terutama zakatnya gitu, untuk hak orang lain atau makhluk hidup mungkin gitu. Jadi peran mahasiswa ini sangat penting sekali dalam pengelolaan zakat begitu ya, Kang? Betul. Insya Allah. Karena sekarang banyak mahasiswa yang tidak peduli dengan zakat, kan? Jadi mereka tuh seolah-olah tidak mau belajar zakat, tidak mau mengelola zakat. Padahal kalau bisa kita lihat ke depannya, para mahasiswa ini adalah penerus bangsa ini gitu kan. Jadi untuk memakmurkan masyarakat. Nanti ke depannya tidak ada lagi yang namanya kelaparan, tidak ada lagi yang namanya pembunuh dan yang lainnya. Karena dengan zakat itu bisa memakmurkan gitu ya kan. Betul. Sebetulnya zakat itu menjadi sebuah ideologi lah ibaratkan, karena ya kita kan negara Indonesia yang kaya, tapi masih ada rakyat miskin yang melarat gitu, yang nggak bisa makan, dan itu sangat memalukan gitu. Artinya beberapa Pancasila kita nggak jalan gitu, kesejahteraan sosial, merawat orang miskin itu nggak jalan, dan itu menurut saya sangat memalukan sebagai bangsa Indonesia mungkin gitu ya. Nah, dan perlu, kenapa dirasa penting di dalam mahasiswa tadi itu, pertama generasi penerus mungkin ya. Cuman yang saya yang saya khawatirkan mungkin di setiap kampus mungkin kita eksperimen tanya soal zakat. Bahkan saya juga sebelum masuk ke Edu Zakat, saya juga yang tahunya zakat fitrah aja. Ternyata zakat itu luas gitu. Nah, ternyata bukan hanya zakat fitrah. Nah, kemungkinan besar potensinya gitu kan, bahwa mahasiswa lain pun masih membutuhkan pengetahuan itu, karena sangat dirasa penting, apalagi wajib gitu ya bentuknya begitu. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa, kita harus peduli dengan masyarakat sekitar kita, dengan kita mempelajari zakat itu, kita mengelola zakat itu dengan benar, dengan baik. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan materinya atau ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Alhamdulillah, kita pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.